Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, ketika kita telah berhijrah, maka kita ingin istiqomah, ingin kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Alhamdulillah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan kiat-kiatnya bagaimana kita bertaubat, taubatun nasuha yang Allah perintahkan kepada kita tidak lain ialah harus memenuhi beberapa syaratnya. Yang pertama, kita harus berhenti dan menyesali serta bertekad untuk tidak kembali. Kalau seandainya berhubungan dengan hak-hak manusia yang kita pernah dolimi, kita pernah menipu mereka, kita korupsi misalnya, harus kita kembalikan seluruh perbuatan maksiat tersebut, perbuatan-perbuatan yang pernah kita ambil dari mereka untuk kita kembalikan. Dan bagi antum yang belum bertaubat, bertaubatlah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seseorang bila mana sudah nazak, sudah sakratul maut. Kata Rasulullah SAW, Innallah la yakbalu taubat malam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seseorang bila mana dia sudah nazak. Karena dia baru tahu kehidupan yang hakiki itu bukan sekarang di dunia ini. Kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Maka segeralah kalian bertobat. Kemudian kata ulama, sebelum matahari terbit dari barat. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Ketika kita sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap agar kita ini tetap, agar kita ini selalu istiqomah di jalannya. Maka apa yang perlu kita lakukan, ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah? Sahabat Rasulullah SAW pernah melihat 3 orang dari Syam. Dari Syam ini Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika mereka bertiga ini, maka kata Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada mereka. Ma min thalas fi qaryatin aw fi badwin. Beliau membacakan sabda Rasulullah SAW, tidaklah 3 orang di satu desa atau di satu pelosok, la tuqamu fihil jamaah, tidak pernah membentuk komunitas. Maka antum ketika sudah berhijrah ini bentuk komunitas, bentuk ta'lim, bentuk pengajian. Dalam satu riwayat, la tuqamu fihi salatil jamaah, tidak membentuk salat jamaah, tidak pernah salat berjamaah. Sudah hijrah tapi tidak pernah salat. Maka illa istahwadha alaihimus syaitan, pasti akan dikuasai oleh para syaitan. Syaitan ini dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas, kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nas. Pembisik-pembisik ini yang mengganggu kita ini. Antum ketika sudah berhijrah, pasti ada orang yang menginginkan antum untuk kembali bersama dengan mereka. Maka bentuk komunitas, bentuknya ta'lim, antum hadir tempat-tempat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis taklim ini. Ini dalam rangka apa? Untuk menjaga dari gangguan syaitan ini. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bil jamaah. Oleh sebab itu hendaknya kalian kalian membentuk komunitas ini, menjaganya. Kita tetap selalu istiqomah di jalannya. Innama akalan di'bu al-qasiyah. Di ujung hadis ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Memberikan perumpamaan bahwasanya yang namanya al-dhi'b, serigala itu, dia akan memangsa buruannya. Saat apa? Saat buruannya lepas daripada komunitasnya, baru dia akan diterkam. Ketika kita sudah berhijrah, kemudian kita lepas dari komunitas kebaikan yang kita bentuk, yang kita cari ini, maka kita akan diterkam oleh mereka. Mas kalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jaga itu komunitas ini.
Kemudian yang kedua, ya, giat istiqomah dalam berhijrah ini memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan ketetapan, ya, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ya, wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, ya, berbuat, ya, dengan kehendaknya. Wah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim, maka pahami apa yang kita ikrarkan setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari kalimat syahadat yang pertama, yaitu sebagai syarat diterimanya amalan, ikhlas kita dalam beribadah. Kita, ya, bertauhid hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi lawannya. Lawannya tauhid adalah kesyirikan. Segala bentuk kesyirikan kita harus jauhi. Kemudian syahadat yang kedua, berikrar bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Maka apa? Ya, kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lawannya apa? Jauhi seluruh kebid'ahan yang ada. InsyaAllah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan istiqomah di jalannya. Kemudian, ya, yang ketiga, iltizam atau konsekuen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam urusan-urusan ibadah misalnya, dari rukun Islam yang 5, kita berupaya untuk merealisasikannya. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kalau antum belum berhaji, ya, kita harus, ya, penuhi. Kemudian yang keempat, yaitu membaca kisah-kisah orang saleh dari para rasul. Mereka manusia-manusia terbaik yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu para sahabat mereka, ya, sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, ya, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan seluruh kisah-kisah mereka akan menaik. Kemudian dari para ulama kita banyak sekali, ya, ulama-ulama kaum muslimin, ya, dari salafus saleh misalnya Imam Malik, ya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kemudian juga para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Kisah-kisah mereka sangat menarik. Dan ini was kalian, insyaallah, ya, kita pasti akan punya keinginan, ya Allah, jadikan hamba-Mu ini seperti mereka yang telah Engkau berikan nikmat. Ya, doa yang kita baca setiap hari 17 kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, dalam surah Al-Fatihah, yaitu kita minta kepada Allah diberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para rasul, para sahabat mereka, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, kita membacanya, insyaallah kita akan istiqamah di jalannya. Kemudian yang kelima, memperbanyak doa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan. Allah ajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, la tuzigh qulubana, jangan Engkau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, kita alhamdulillah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalannya. Setelah itu apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian setelah Allah berikan hidayah ini kita kembali ke jalan maksiat ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini was kalian. Kemudian yang keenam, bergaul dengan orang-orang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh ini, was kalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Ya. Allah perintahkan di surah At-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Karena mereka, ya, tidak lain ialah, ya, cerminan buat kita. Al-mu'minu mir'atu akhih. Ya, orang mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Kita bercermin, ya. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu agamanya, kesehariannya, akhlaknya itu menurut temannya. Kalau yang diajak orang-orang soleh, insya Allah kita akan tertular dengan kesolehan mereka. Tapi kalau, ya, berteman dengan pelaku dosa, insya Allah kita tidak jauh-jauh dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Kata ulama, al-qarin bil muqtarin yaqtadi bih. Karena yang namanya pertemanan, persahabatan itu saling mempengaruhi, dan pengaruh negatif biasanya lebih kuat daripada pengaruh positif. Maka ikhwas sekalian rahimani Allah, agar kita istiqamah, ya, saat kita berhijrah ini, penuhi komponen yang tadi kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.